saya akan membawakan firman Tuhan. Mari kita terlebih dahulu berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan. Di sini hamba-Mu akan membawakan firman Tuhan. Berkatilah firman ini supaya dapat jadi teladan bagi kehidupan kami ya Tuhan. Berkatilah saya supaya dapat berkata-kata hanya sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Ampunilah dosa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Judul khotbah saya pada hari ini adalah berdoa dan kerendahan hati. Sekarang kita masuk kepada arti berdoa dan kerendahan hati. Doa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah permohonan, harapan, permintaan, pujian kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Berdoa adalah alat komunikasi kita kepada Tuhan. Rendah hati adalah suatu sifat tidak sombong atau tidak angkuh. Contoh berdoa di sekolah ialah bila mana kita mengikuti ujian, kita pasti berdoa untuk mendapatkan hasil terbaik, bukan untuk mendapatkan hasil terburuk. Bukan hasil terburuk, karena kalau hasil terburuk pasti kita sudah memalukan diri sendiri, memalukan orang tua, dan terlebih lagi kepada Tuhan. Kalau kita nilainya bagus, itu pasti akan membanggakan orang tua, terlebih lagi kepada Tuhan. Ini adalah contoh berdoa di sekolah sebelum masuk kelas. 1 Raja-Raja 8 ayat yang ke-28 berkata, 1 Raja-Raja 8 ayat ke-28 berkata, maka berpalinglah kepada doa dan permohonan hamba-Mu ini, ya Tuhan Allahku, dengarkanlah seruan dan doa yang hamba-Mu panjatkan di hadapan-Mu pada hari ini. 2 Tawarik pasal yang ke-6 ayat yang ke-35 berkata, maka Engkau kiranya mendengar dari sorga doa dan permohonan mereka, dan Engkau kiranya memberikan keadilan kepada mereka. Sekarang kita masuk kepada ilustrasi tentang berdoa. Ada seorang anak yang bernama Yanto. Dia sebelum berangkat ke sekolah, dia terlebih dahulu berdoa. Jadi Yanto ini kita ibaratkan di sekolah SMP. Kenapa Yanto berdoa sebelum berangkat ke sekolah? Karena Tuhan harus menjaga dia supaya dia sampai ke sekolah itu dengan selamat, tanpa kekurangan suatu apapun, dan hindarkan kecelakaan. Ketika Yanto mau berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus untuk memberikan dia hikmat dan kepandaian dalam menjawab soal-soal yang diberikan oleh bapak atau ibu guru yang berada di sekolah. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-14 berkata, dan inilah keberanian percaya kita kepada Allah, percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau Ia meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. 2 Tawarik 7 ayat yang ke-15 berkata,
Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-12 berkata, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. 2 Samuel pasal yang ke-24 ayat yang ke-25 berkata, lalu Daud mendirikan di sana mezbah bagi Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Maka Tuhan mengabulkan doa untuk negeri itu, dan tulah itu berhenti menimpa orang Israel. Ada ungkapan seperti ini, tetaplah rendah hati seberapapun tinggi kedudukan kita. Mau kita jadi bos, mau kita jadi sapu-sapu halaman, kita rendah hati. Tetaplah percaya diri seberapapun kekurangan kita. Tetaplah bersyukur dalam segala hal. Apa sih kerendahan hati itu? Kerendahan hati adalah suatu sikap menyadari keterbatasan diri kita, kemampuan diri kita, dan ketidakmampuan diri sendiri, sehingga dengan kerendahan hatinya seseorang tidaklah mengangkuh dan tidak pula menyombong. Ciri-ciri dari kerendahan hati ialah sabar, sedikit berbicara banyak mendengar, dan contoh dari maksud dari sedikit bicara banyak mendengar itu, kita tidak boleh berisik selama di sekolah. Sedikit bicara banyak mendengar, penuh rasa syukur, mempunyai hubungan timbal balik dengan orang lain. Kita masuk kepada sebuah ilustrasi seperti padi, makin berisi, makin merunduk. Jadilah rendah hati. Jadi pesan yang saya ambil dari ilustrasi seperti padi makin berisi, makin merunduk, jadi rendah hati itu kita tidak boleh sombong atas kelebihan atau kekurangan yang kita alami. Karena kelebihan dan kekurangan itu berasal dari Tuhan Yesus Kristus. Menjadi sombong itu mudah, tetapi rendah hati sulit. Saat Anda berpikir bahwa keberhasilanmu hanya merupakan sebuah hasil dari perjuangan dan tidak mengakui peran orang lain, saat itulah kamu bersahabat dengan kesombongan. Ketika kamu merasa super, berpikir paling hebat, paling pintar, paling bijaksana, paling suci, paling benar, paling mulia, dan itulah juga kamu telah dihinggapi oleh roh kesombongan. Ingatlah kisah kapal mewah Titanic pada tahun 1912 yang oleh pembuatnya dihinggapi rasa kesombongan luar biasa. Kesombongan luar biasa. Tuhan pun tidak akan mampu menenggelamkan kapal yang terbaik, kapal yang paling bagus, yang paling cantik, yang paling rupawan, dan yang paling terkuat di jagat ini. Tetapi kita juga tahu kisah tragis yang terjadi kemudian. Seiring dengan kesombongan itu, kapal Titanic menabrak gunung es, tenggelam dan menelan korban 1.500 orang. Pelajaran Alkitab
pelajaran yang penting dari ayat Alkitab tentang merendahkan diri. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Ayatnya terdapat di Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-10 berkata, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. Ayat ini secara gamblang mengatakan bahwa hendaknya kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Seringkali sebagai manusia, ada kalanya kita menginginkan pengakuan atas diri kita atau hasil dari pekerjaan kita, sehingga tanpa sadar kita meninggikan diri di hadapan orang lain. Namun, jika kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Yesus, menyadari dan menerima bahwa kita itu tidak sempurna, melainkan kita ini banyak berdosa, banyak melakukan kesalahan, dan kita ini adalah manusia biasa penuh dengan asa berdosa. Dan karena itu kita perlu memerlukan kasih dan pimpinannya dalam hidup kita. Ia akan memenuhi hati kita dengan damai. Kerendahan hati dapat diartikan sebagai kemurnian atau kelemah lembutan. Dalam bahasa Yunani, kerendahan hati dituliskan dengan kata traios, yang berarti juga lemah lembut. Bisa diartikan seseorang yang memiliki penyerahan atau ketergantungan total kepada Tuhan. Kerendahan hati adalah syarat yang mutlak yang Tuhan tetapkan untuk setiap orang yang rindu doa-doanya beroleh jawaban, sebab pintu Tuhan itu tidak pernah tertutup, melainkan pintu Tuhan itu terbuka bagi orang-orang yang memiliki kerendahan hati. Contoh perilaku rendah hati. Yang pertama, mengucapkan salam. Yang kedua, menyapa orang lain dengan sopan. Misalkan seperti ini. Halo sir, halo mem, halo nan tulang, halo nang uda, dan lain-lain. Yang ketiga, memberi senyuman kepada orang lain. Contohnya seperti berikut ini. Yang keempat, tidak sombong atas kelebihan yang dimiliki. Yang kelima adalah bersikap santun. Karena bersikap santun ini, misalkan contohnya adalah membuang sampah sembarangan, menghormati bapak ibu guru di sekolah itu, dan selalu mengejarkan tugas-tugas yang diberikan oleh bapak atau ibu guru yang berada di sekolah. Yang keenam dan lain sebagainya. Mazmur pasal yang ke-22 ayat yang ke-26 berkata, orang yang rendah hati akan makan dengan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang ke-11 berkata, tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Sekarang kita masih di zaman COVID. Paling itu kita mengalami rasa susah, senang. Kita harus melewati semuanya itu
dengan berdoa. Karena berdoa itu merupakan alat komunikasi kita kepada Tuhan. Tuhan itu menjawab doa kita. Mengapa doa orang yang rendah hati dijawab Tuhan? Tuhan mendengarkan doa yang datang dari kerendahan hati. Salah satu wujud kerendahan hati adalah memiliki sikap peduli pada orang yang lemah. Sikap itu muncul karena kesadaran bahwa dirinya penuh kelemahan dan butuh pertolongan juga. Tuhan berkenan pada doa seperti itu. Sikap rendah hati menyatakan keterbukaan untuk menerima kasih dan pertolongan Tuhan. Dengan mengalami kasih dan pertolongannya, kita pun tergugah untuk mempedulikan sesama. Ayub pasal yang ke-22 ayat yang ke-29. Ayub 22 ayat 29 berkata, karena Allah merendahkan orang yang angkuh, tetapi menyelamatkan orang yang menundukkan kepala. Ada lagu seperti ini. Inilah jam ku berdoa, memohon berkat percaya, sehingga di bukit Pisgah ku pandang ke negeri Tuhan. Jenis pencobaan kepadanya, semua susah. Itulah lagu Inilah Jamku Berdoa. Ayat Amsal pasal yang ke-15 ayat yang ke-33. Amsal 15 ayat 33 berkata, takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat, dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Amsal 16 ayat yang ke-18 sampai 19. Kecongkakan mendahului kancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Tinggi hati itu yang dimaksud dengan sombong. Ayat yang ke-19 berkata, lebih baik merendahkan diri dengan orang yang rendah hati daripada membagi rampasan dengan orang yang congkak. Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-28 berkata, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. 2 Tawarikh pasal yang ke-7 ayat yang ke-14 berkata, 2 Tawarikh 7 ayat yang ke-14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut,
merendahkan diri, berdoa, dan mencari mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Saya baca sekali lagi. 2 Tawarik 7 ayat yang ke-14 berkata, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Matius pasal yang kelima ayat yang ke-14. Saya ulangi. Matius 5 ayat yang ke-14 berkata, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Matius 5 ayat yang ke-44 berkata, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Yakobus pasal yang ke-5 ayat yang ke-13 berkata, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia bernyanyi. Baiklah ia menyanyi. Karena menyanyi itu merupakan suatu talenta yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Karena menyanyi itu adalah suatu berkat dari Tuhan kepada kita. Amsal pasal yang ke-15 ayat yang ke-8. Amsal 15 ayat yang ke-8 berkata, korban orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi doa yang jujur dikenannya. Korban orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang jujur dikenannya. Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-41 berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Matius 26 ayat yang ke-41 berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Matius 7 ayat yang ke-7 berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Matius 7 ayat ke-8 berkata, karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu akan dibukakan bagimu. Ini adalah suatu amanat agung yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus yang terdapat di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-19 berkata, Matius 28 ayat yang ke-19 berkata, karena itu pergilah
jadikanlah semua bangsa dan muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Matius 28 ayat yang ke-20 berkata, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saya ulangi, Matius 28 ayat yang ke-20 berkata, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Di dalam Yesaya pasal yang ke-6 ayat yang ke-8 berkata, Yesaya pasal yang ke-6 ayat yang ke-8 berkata, lalu aku mendengar suara dari Tuhan berkata, siapakah yang akan ku utus, dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, inilah aku, utuslah aku. Di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-1 berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita bisa lihat. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang kedua berkata, sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Wahyu pasal yang ke-14 ayat yang ke-7, ini sebuah pekabaran buat kita. Saya baca, dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Wahyu 14 ayat yang ke-8 berkata, dan seorang malaikat lain, malaikat kedua, bukan malaikat pertama, malaikat kedua menyusul Dia dan berkata, sudah rubuh Babel, kota besar itu, yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Di dalam Kejadian pasal yang ke-2 ayat yang kedua, ini sebuah ayat yang sangat penting buat kita. Kejadian pasal yang kedua ayat yang kedua berkata, ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah Ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu.
Ayat yang ketiga berkata, lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan mengutuskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Perjamuan kudus adalah bentuk kerendahan hati atau basuh kaki. Ayat yang terdapat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 mengenai perjamuan kudus. 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-27 berkata, 1 Korintus 11 ayat yang ke-27 berkata, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-25 berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saya ulangi, 1 Korintus 11 ayat yang ke-25 berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saya ulangi, 1 Korintus 11 ayat yang ke-25 berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Ellen G. White bab yang ke-11 ayat yang kedua berkata, doa adalah membuka hati kepada Allah kepada seorang sahabat. Doa itu perlu bukan karena supaya Allah mengetahui apa kita sebenarnya, melainkan untuk menyanggupkan kita menerima Dia. Doa bukanlah membawa Allah turun kepada kita. Doa bukanlah membawa Allah turun kepada kita, melainkan membawa kita kepadanya. Jadi kesimpulan pada khotbah pada hari ini yang saya bawakan adalah di dalam Yesaya pasal yang kedua ayat yang ke-11 sampai yang 17 berkata, Yesaya pasal yang kedua ayat yang ke-11 sampai yang ke-17. Manusia yang sombong akan direndahkan, dan orang yang angkuh akan ditundukkan, dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Sebab Tuhan semesta alam
menetapkan suatu hari untuk menghukum semua yang congkak dan angkuh, serta menghukum semua yang meninggikan diri supaya direndahkan, untuk menghukum semua pohon aras di Libanon yang tumbuh meninggi dan tetap menjulang, dan menghukum semua pohon terbantin di Basan, untuk menghukum semua gunung-gunung yang tinggi-tinggi dan semua bukit yang menjulang ke atas, untuk menghukum semua menara yang tinggi-tinggi dan semua tembok yang berkubu, untuk menghukum semua kapal Tarsis dan semua kapal yang paling indah, yang paling bagus. Manusia yang sombong akan ditundukkan dan orang yang angkuh akan direndahkan. Hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Demikianlah khotbah saya pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan kata pada khotbah yang saya bawakan. Baiklah, kita memohon maaf dan mari kita berdoa penutup. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan. Di sini hamba-Mu sudah memaparkan firman ini, supaya firman ini dapat beroleh hikmat yang berasal dari Tuhan sajalah. Ampunilah dosa kami, sengaja maupun tidak sengaja Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.